semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggrani Sapitri. Saya berkuliah di Universitas Adiwangsa Jambi, jurusan Farmasi. Nah, baiklah, di sini saya beserta teman-teman saya, yaitu Rizky Wahyuningsi, Nindi Septinasari, dan Delia Aryani. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian dari Nina Salama dan Liani Farhana, yaitu dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Judulnya itu adalah uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol herba pegagan atau Centella asiatica dengan metode fosfomolibdat. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antioksidan itu apa. Nah, senyawa antioksidan ini makin luas penggunaannya terkait dengan pemahaman masyarakat yang mengetahui tentang manfaat dari antioksidan ini. Salah satunya untuk berbagai macam mengobati penyakit, yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya itu ada diabetes mellitus, kanker, stroke jantung, dan lain-lain. Nah, penelitian terhadap herba pegagan ini atau Centella asiatica ini telah banyak dilakukan, yaitu untuk uji aktivitas fraksi air dan fraksi etanol herba pegagan dengan metode TBA. Karena herba pegagan ini mengandung salah satunya senyawa metabolit sekunder, yaitu flavonoid. Nah, langsung saja, untuk metode penelitian ini menggunakan alat yaitu herba simplicia dari herba pegagan ini, etanol 96%, etanol 70%, asam sulfat, asam anhidrat. Nah, untuk persiapan bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah herba pegagan segar. Dan selanjutnya untuk yang kedua, penetapan kadar air serbuk simplicia ini, serbuk kering herba pegagan diletakkan di atas lempeng aluminium foil, kemudian dimasukkan ke dalam halogen, sehingga diketahui kadar air dalam serbuk simplicia ini. Untuk pembuatan ekstrak, sebanyak 100 gram serbuk simplicia terlebih dahulu diawetkan dengan petroleum ether. Selanjutnya, serbuk yang telah bebas lemak dimaserasi dengan pelarut etanol pitrat yang diperoleh. Selanjutnya diuapkan dengan rotary evaporator dengan panas rendah. Ekstrak yang diperoleh dilarutkan kembali dengan etanol absolut hingga cukup larut, kemudian ditambahkan natrium sulfat anhidrat 0,2 gram untuk setiap 10 ml larutan ekstrak. Diamkan selama 6 jam sambil sesekali diaduk. Kemudian disaring. Filtrat kembali diuapkan menggunakan rotary evaporator dengan panas rendah sehingga diperoleh ekstrak kental. Yang keempat, selanjutnya pembuatan reagen fosfomolibdat. Sebanyak 3,0 ml asam sulfat ditambahkan ke dalam 0,199 gram natrium fosfat, kemudian ditambahkan pula sebanyak 0,247 gram amonium molibdat. Ketiganya dilarutkan dengan aqueous hingga volume tepat 50,0 ml. Reagen ini harus selalu dibuat baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Wahyuningsi. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu metode penelitian. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer atau UV Vis Pharmaspec 1700. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian itu adalah serbuk herba pegangan atau Centella asiatica. Nah, standar quercetin, asam sulfat pekat PA atau sigma, amonium molibdat PA atau natrium fosfat PA. Nah, petroleum ether textis atau Bravaco chemica aqueous D PPH PA, sigma natrium sulfat adinat PA atau EMEC. Baiklah, saya lanjutkan jalannya penelitian. 1. Persiapan bahan. 2. Penetapan kadar air serbuk simplicia. 3. Pembuatan ekstrak. 4. Pembuatan reagen fosfomolibdat. 5. Uji kualitatif kandungan fenolik.
Keenam, uji pendahuluan aktivitas antioksidan secara kualitatif. 7. Pembuatan larutan standar quercetin. 8. Pembuatan larutan asli. Ke-9, uji aktivitas antioksidan. Ke-10, analisis hasil. Bahan yang utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah herba pegangan segar yang diperoleh dari desa Gerbosan. Penetapan kadar air serbuk simplicia. Serbuk kering herba pegangan diletakkan di atas lempengan aluminium foil atau khusus, kemudian dimasukkan ke dalam halogen moisturizer analyzer sehingga diketahui kadar air dalam serbuk tersebut. Untuk uji kualitatif kandungan fenolik itu ada 2. Pertama, A. Uji polifenol sebanyak 1,0 mili sampel ditambah dengan produksi V sebanyak 3 tetes. Jika warna berubah menjadi hijau, untuk jika dia berubah jadi ungu dan hitam pekat, berarti di dalamnya terdapat sampel positif mengandung senyawa polifenol. Kalau untuk uji flavonoidnya sama sebanyak 1,0 juga. Terus kalau misalnya dia positif mengandung flavonoid, itu akan berubah menjadi kertas sarinya tuh berubah jadi kuning pucat. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada penelitian ini, etanol dipilih sebagai larutan penyari berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramono dan Ajiastuti. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa etanol 70% paling banyak melarutkan asiatioksida sehingga digunakan pada pembuatan ekstrak. Pembuatan pelarut adalah dengan menggunakan etanol absolut 96% yang diencerkan dengan aqueous sehingga diperoleh kadar yang diharapkan. Etanol merupakan suatu pelarut yang bersifat semipolar dan hampir semua zat dapat dilarutkan di dalamnya, sehingga diharapkan senyawa aktif yang terkandung dalam herba pegangan dapat disari dalam pelarut etanol. Sebelum dilakukan proses penyarian dengan etanol 70%, perlu dilakukan pengawalemakan terlebih dahulu menggunakan petroleum ether. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lemak dan zat nonpolar lainnya yang ada pada serbuk simplicia herba pegangan, yang dapat mengganggu proses ekstraksi dan pengujian. Lemak dan klorofil bersifat nonpolar sehingga dapat larut dalam petroleum ether. Lemak bersifat nonpolar banyak terdapat dalam dinding sel tanaman, sedangkan flavonoid dalam tanaman mayoritas bersifat lebih polar dan terdapat pada Pacoala. Sehingga untuk mempermudah proses ekstraksi, maka lemak yang menempel pada dinding sel ini harus dihilangkan agar penyarian flavonoid yang ada di dalam Pacoala lebih mudah. Perendaman serbuk simplicia dilakukan selama 24 jam, kemudian disaring. Ampas hasil penyaringan selanjutnya dikeringkan dan tidak berbau petroleum ether. Baru dilakukan proses maserasi dengan etanol 70%. Perlu dilakukan standarisasi ekstrak untuk mengetahui mutu ekstrak yang digunakan pada uji antioksidan. Tapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penelitian kadar air dan kadar abu ekstrak. Penetapan kadar air ekstrak bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan air dalam ekstrak dan kualitas mutu ekstrak. Penelitian kadar air dilakukan dengan prinsip gravimetri. Kadar air ekstrak yang baik adalah kurang dari 10%. Hal ini akan Dari penelitian ini, kadar air ekstrak etanol herbal pegangan yang diperoleh lebih besar dari 10%. Hal ini menunjukkan kandungan air tinggi dalam ekstrak sehingga daya tahan penyimpanan ekstrak kurang baik dan mutu ekstrak kurang baik.
Penetapan kadar abu ekstrak dilakukan dengan prinsip gravimetri. Penetapan kadar abu bertujuan memberikan gambaran kandungan mineral ekstrak, mulai dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Kadar abu ekstrak yang baik kurang dari 5%. Dari penelitian ini, kadar abu ekstraksi herbal pegagan yang diperoleh lebih dari 5%. Kadar abu dapat disebabkan tingginya kandungan mineral dan dalam tanah maupun air di tempat tanaman pegagan tumbuh. Uji polifenol dilakukan untuk memastikan adanya senyawa polifenol dalam ekstrak etanol. Sedangkan uji flavonoid dilakukan untuk memastikan adanya senyawa flavonoid yang merupakan bagian dari senyawa fenolik dalam ekstrak etanol herba pegagan. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa seluruh sampel ekstrak etanol herba pegagan positif mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Uji pendahuluan dimaksud untuk memastikan ada tidaknya senyawa antioksidan yang terdapat di dalam ekstrak etanol herba pegagan. Uji ini dilakukan secara kualitatif dan dengan uji tabung, yaitu uji penangkapan radikal bebas dengan reagen DPPH dan uji aktivitas antioksidan dan dengan reagen fosfomolibdat. Hasil uji pendahuluan secara kualitatif menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba pegagan positif memiliki aktivitas antioksidan dan penangkapan radikal bebas. Nah, uji aktivitas antioksidan ini pada penelitian menggunakan metode fosfomolibdat secara spektrofotometri visible. Reagen dari fosfolibdat merupakan campuran dari asam sulfat, fekat, amonium molibdat, dan natrium fosfat. Fosfomolibdat merupakan suatu oksidator terdiri atas amonium molibdat dan natrium fosfat yang akan membentuk amonium fosfomolibdat. Selama reaksi berlangsung, gugus hidrosil pada senyawa fenolik akan bereaksi dengan reaksi fosfomolibdat, membentuk kompleks molibdenum 5 yang berwarna hijau kebiruan. Warna hijau kebiruan yang terbentuk akan semakin pekat setara dengan konsentrasi ion fenolat. Nah, artinya semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi molibdenum 5 menjadi kompleks molibdenum 5. Sehingga warna hijau kebiruan yang dihasilkan semakin pekat. Nah, dari hasil penelitian ini diketahui fraksinasi menggunakan etil asetat perlu dilakukan karena bisa berpengaruh terhadap antioksidan ekstrak. Absorbansi di sini menggambarkan besarnya kekuatan aktivitas antioksidan sampel yang diuji. Nah, flavonoid dalam herba pegagan ini adalah flavon dan flavonol yang tidak mengandung 5 OH bebas serta flavonol tanpa 5 OH karena flavonoid di dalam herba pegagan merupakan terdapat flavon dan flavonon yang tidak mengandung 5 OH bebas serta flavonol tanpa 5 OH bebas tetap pada 3 OH, maka sifatnya menjadi kurang polar. Nah, kesimpulannya, baiklah, demikian penjelasan dari kami tentang uji aktivitas antioksidan
ekstrak etanol herba pegagan dengan metode fosfomolibdat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.